Ya, assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, semuanya kabar baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan materi hari ini, Bapak minta untuk satu orang pimpin doa dulu. Ya, ketua kelas dah. Ketua kelas bisa maju di depan pimpin doa untuk kita sama berdoa untuk menerima materi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang cekkan? Semuanya ada? Oke, alhamdulillah. Ya, sebelum Pak Guru masuk pada pembahasan materi selanjutnya, Pak Guru ambil absen dulu ya. Ya, jadi karena kalian semuanya hadir, untuk itu Pak tidak isi lagi yang tidak hadir karena kamu sudah ini hadir. Ya, ada yang masih mengingat materi hari kemarin? Masih, Pak. Hari kemarin kita belajar tentang materi apa tuh? Virus. Baik. Jadi untuk pembahasan hari ini kita lanjutkan tentang materi virus. Tetapi sudah perbedaan. Kemarin belajar tentang materi virus tentang apa tuh? Asal, bentuk dan struktur virus. Baik. Coba siapa bisa mendefinisikan materi kemarin? Ya, silakan. Wanita. Jadi virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya pergerakan mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikron sama dengan 0,01 mikron. Ya, berikan upload sedikit. Ya, jadi virus ini salah satu organisme yang paling terkecil. Dengan ukurannya berapa tadi? 0,001 mm, sangat kecil. Ada yang lagi? Silakan. Satu. Virus adalah organisme parasit yang kaya pada kebutuhannya untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus dilindungi untuk berproduksi dalam virus. Ya, berikan hapus dulu. Jadi virus ini dia membutuhkan salah satu parasit yang dia membutuhkan inang untuk bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Baik, ada lagi? Saya Pak. Silakan. Virus sering diperlukan statusnya sebagai makhluk hidup karena dia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristiknya khasnya ini, ia selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, baik pada manusia misalnya influenza dan HIV, hewan misalnya flu atau tanaman misalnya mosaik tembakau. Iya, baik, berikan hapus dulu. Ya, jadi Bapak rasa bahwa kalian sudah memahami materi asal dan bentuk struktur virus. Yang berikut,
sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran pada hari ini dulu. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengamati video, peserta didik dapat mendeskripsikan peranan virus dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi secara kelompok, peserta didik dapat merumuskan cara pencegahan penyebaran virus dengan tepat. Baik. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk pada tujuan-tujuan pembelajaran tadi, Bapak akan menampilkan stimulus atau sebuah video yang nanti sebentar kamu merumuskan masalah pada video tersebut. Apakah sahabat Gen pernah mengalami gangguan kesehatan seperti pilek atau flu? Flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan? Simak penjelasannya setelah pesan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicampur dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya.
Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna di masa mendatang, terutama sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke sahabat Gen, itu tadi beberapa contoh mengenai peranan virus yang sifatnya menguntungkan. Selain dapat memberikan manfaat, virus juga dapat merugikan kehidupan, baik dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan kehidupan yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini sahabat Gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut, yaitu terdapat influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak yaitu penyakit gatal-gatal pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan berair, kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang, kemudian ada Ebola yaitu menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peranan virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah dijelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit tetelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti pada itik dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemui pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Yang ini juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan bagi tumbuhan. Berikut ini adalah peran virus yang merugikan bagi tumbuhan, yaitu terdapat penyakit bunglon, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kandil. Itu misalnya ya untuk penyakit bunglon ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus vine worm degeneration, yaitu menyerang pembuluh fluang pada tanaman jeruk. Oke sahabat Gen, mungkin itu sedikit penjelasan dari Gen Sukses ya mengenai peranan virus dalam kehidupan, baik itu yang sifatnya menguntungkan ataupun yang merugikan. Akhir kata, semoga kalian tidak puas dengan pengetahuan kali ini dan kalian semakin menggunakan sumber belajar lain. Dan jangan lupa untuk stay di channel Gen Sukses Media, dan sampai jumpa di postingan berikutnya. Bye. Ya, jadi itu adalah tampilan video yang nanti kamu bisa mengambil permasalahan dari video tersebut. Dari video yang tadi kamu nonton atau yang tadi saya tampilkan itu,
ada yang mau memberikan menemukan permasalahan pada video itu? Ada atau tidak? Siapa bisa? Silakan. Penyakit pada tumbuhan dan tanaman sekalian. Baik. Apa penyebab penyakit Pada tumbuhan dan tanaman sekalian. pada tumbuhan dan tanaman pertanian? Ada lagi? Silakan. Berikan contoh terhadap virus yang menyebabkan virus. Beberapa contoh virus Terhadap virus yang menyebabkan yang menguntungkan dan merugikan. Baik, berikan hapus dulu untuk semua. Ada lagi? Saya Pak, Silakan. berikan beberapa contoh virus yang merugikan bagi makhluk hidup. Coba ulang. Berikan beberapa contoh virus yang merugikan bagi makhluk hidup. Ya, berikan beberapa contoh Virus yang merugikan bagi makhluk hidup. virus yang merugikan bagi makhluk hidup. Ada lagi? Pak, Silakan. virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk apa? Virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk apa? Baik. Ada lagi? Saya Pak, Silakan. jelaskan terhadap virus yang memberikan dampak positif atau menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup lain. Jelaskan peranan virus yang menguntungkan pada Yang memberikan dampak positif dan berikan dampak positif. atau menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup lain. Ya. Baik, ada lagi? Mari, Saya Pak, silakan. jelaskan peranan virus yang menguntungkan pada lingkungan ekosistem. Ekosistem. Baik, jelaskan peranan virus yang menguntungkan pada pelindung ekosistem. Baik. Ada lagi? Masih ada lagi? Iya. Jadi dari video itu kamu sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pada tampilan atau tayangan video yang tadi. Sebelum menjawab hal-hal itu atau permasalahan itu, Bapak akan membagikan kalian dalam 2 kelompok besar. Yang dimana kelompok itu yang terdiri atas kelompok yang virus yang menguntungkan dan virus yang Merugikan. Oke, sebelum Bapak akan bagikan kalian ke dalam kelompok, Bapak mau menguji kalian punya daya ingat dulu. Siap tak? Siap, Baik. Pak. Laptop ini warna apa? Hitam. Warna? Hitam. Kelelawar hidup siang atau malam? Malam. Kita. Malam. Kelelawar hidup siang atau malam? Malam. Siapa yang siang? Saya atau malam? Baik, saya lanjut. Yang kamu kerudung ini warna apa? Putih. Putih. Baju kamu warna apa? Putih. Susu minum? Air atau susu? Air. Sapi minum air atau susu? Air. Kita ulang dari ini ya. Laptop warna apa? Hitam. Pinnya warna apa? Hitam. Waras warna apa? Hitam. Kelelawar hidup? Siap. Ma? Lalu siap? Baik, karena sesuai dengan apa yang saya tanya bahwa ini warna apa, ini warna apa, malah warna putih atau gelap itu warna apa? Hitam. Baik. Yang berikut, susu warna putih. Dan tadi saya bilang kamu pakai baju warna apa? Putih. Coba warna putih. Sapi minum air atau susu? Susu.
Ya, berarti semuanya punya IQ masih kuat. Untuk itu bisa kita pembagian dalam kelompok besar sesuai dengan kelompok kemarin ada 5 kelompok. Bapak ambil berdasarkan kalian punya nama. Untuk itu dari nomor urut karena jumlah kamu di sini adalah 20 peserta. Untuk kelas 10 adalah jumlah peserta dia ada 20. Untuk itu saya bagikan mulai nomor 1 sampai dengan nomor 10 satu kelompok. Dan nomor 11 sampai nomor 20 satu kelompok. Ya, silakan. Coba. Yang kelompok menguntungkan di sebelah kiri saya, merugikan di sebelah kanan saya. Coba. Ya, semua bisa. Oke, baik. Ya, di sini saya membagikan kalian LKPD yang nanti LKPD ini kamu bisa lihat ada arah-arahan di situ. Kemudian ya, jadi di LKPD di situ ada link, kemudian barcode, video pembelajaran. Yang dimaksud adalah video yang virus yang merugikan dan virus yang menguntungkan. Ya, di situ kamu bisa mencari pokok-pokok permasalahan atau pokok permasalahan pada lembar LKPD yang ada. Bisa toh? Bisa, Pak. Iya. Silakan. Mulai kerja. Bapak izinkan kamu link video pembelajaran Bapak langsung di grup ya. Iya, Pak. Ataukah bisa kamu scan langsung pada LKPD situ ada. Saya izinkan kamu mengeluarkan HP, kemudian kamu menonton video pembelajaran itu dari kelompok menguntungkan, merugikan, nonton yang video merugikan, kemudian yang menguntungkan pun juga lihat pada video menguntungkan. Kamu scan barcode-nya sesuai dengan pembagian kelompok kamu.
Buka kami ya. Sudah pas kan? Ya, di situ pada LKPD ada dua ya, di sini ada dua video ranah virus yang menguntungkan, kemudian di bawah ranah virus yang merugikan. Ada juga pada LKPD itu. Kalau kamu mau langsung ambil linknya silakan, tapi kalau kamu mau scan juga silakan. Ini barcode-nya untuk barcode virus yang menguntungkan, kemudian barcode virus yang merugikan. Ya. Ya, nanti bisa kamu isi. Saya kasih kamu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, jadi nanti kamu nonton, kemudian diskusi dan menulis bagian-bagian yang paling penting sesuai dengan apa yang kamu sudah nonton. Kemudian nanti di situ kamu presentasikan perwakilan dari kelompok yang besar untuk kelompok virus yang merugikan
dan virus yang menguntungkan. Ya, kalau ada kendala pada saat kamu menonton video, bisa tanyakan, bisa tanyakan pada moderator. Ya, kalau sudah, saya minta dari kelompok virus yang menguntungkan dulu. Bisa kamu presentasikan hasil diskusi kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pemateri dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Agar tidak membuang waktu, langsung saja saya persilakan kepada teman saya agar mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman dipersilahkan. Apa yang menguntungkan dari virus? Virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terkena penyakit. Virus yang menguntungkan beberapa jenis virus yang memberikan dampak positif atau menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu digunakan sebagai biopestisida seperti bakalan virus. Virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan backup kromosom, virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin, virus yang dimanfaatkan untuk membuat sebuah bakteri ada yang sangat manfaat dalam bidang kedokteran. Contoh peranan virus yang menguntungkan. Meskipun virus seringkali dikaitkan dengan peran merugikan, ada beberapa virus yang dapat memberikan manfaat dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh peranan virus yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang pertama, terapi genetik. Beberapa virus telah dikembangkan untuk digunakan dalam terapi genetik. Virus-virus ini dapat digunakan untuk mengirim materi genetik ke dalam sel-sel manusia untuk pengobatan penyakit genetik atau penyakit tertentu. 2. Pembuatan vaksin. Virus yang dilemahkan atau dimatikan digunakan untuk membuat vaksin. Vaksin ini dirangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengembangkan kekebalan terhadap penyakit tertentu, membantu mencegah penyakit-penyakit tersebut. 3. Penelitian biologi molekuler. Contoh peranan virus yang menguntungkan lainnya seperti virus bakteriopak yang digunakan sebagai alat untuk mempelajari proses-proses biologis dalam sel dan untuk mengkloning gen tertentu. Yang keempat, pengendalian hama serangga. Virus dapat digunakan sebagai alat pengendali hama serangga. Contoh virus yang menguntungkan seperti virus virulensis pada ulat. Virus ini dapat digunakan dalam pengendalian ulat terhadap hama serangga di pertanian. 5. Penggunaan dalam industri. Beberapa virus dapat digunakan dalam produksi berbagai produk industri, termasuk produk insulin dalam bioteknologi sebagai contoh peranan virus yang menguntungkan. Yang keenam, sebagai karbon siklus. Di lautan, virus laut membantu mengontrol populasi bakteri dan fitoplankton yang dapat mempengaruhi siklus karbon dan ekologi laut secara keseluruhan. Yang ketujuh, rekayasa genetika. Dalam rekayasa genetika, virus dapat digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen tertentu ke dalam organisme lain. Rekayasa ini membantu dalam pengembangan tanaman transgenik dan terapi genetik.
Yang ke-8, studi tentang sel dan biologi. Studi virus dalam memberikan wawasan penting tentang biologi sel dan mekanisme yang produktif, membantu penelitian di berbagai bidang biologi. Yang ke-9, melindungi ekosistem. Dalam beberapa ekosistem alami, virus dapat berperan dalam menjaga keseimbangan populasi organisme dan mempengaruhi dinamika ekosistem. Penting untuk diingat bahwa penggunaan virus dalam berbagai aplikasi sebagai contoh peranan virus yang menguntungkan sering melibatkan rekayasa genetika untuk memastikan manfaatnya. Virus yang digunakan dalam konteks ini biasanya telah dimodifikasi atau direlakan sehingga tidak lagi berperilaku mematikan seperti virus alami yang menyebabkan penyakit. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya, Silakan. ada pertanyaan atau tidak dari kelompok 2? Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa virus dikatakan menguntungkan? Ya, kenapa sampai virus dikatakan menguntungkan? Ya, itu dari kelompok 1 punya pertanyaan. Tanya kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa virus dikatakan menguntungkan? Jawabannya karena virus dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Ya, berikan apa sih? Ya, jadi virus yang menguntungkan dapat bermanfaat untuk membuat antibodi dan apa lagi? Melemahkan bakteri dan memproduksi vaksin. Dan memproduksi vaksin. Ya, itu penjelasan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Oke. Ya, silakan. Itu saja hasil dari diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi berikan hapus untuk kelompok 1. Virus yang Contoh peranan virus yang merugikan. Virus dapat memainkan peran merugikan yang signifikan dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam konteks kesehatan manusia, pertanian, dan ekosistem. Beberapa contoh peranan virus yang merugikan. 1. Penyebab penyakit pada manusia. Munculnya COVID-19. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 telah menimbulkan jutaan kematian dan dampak ekonomi global yang besar. Ada pula HIV atau AIDS dan AIDS. Virus HIV mengakibatkan AIDS, penyakit yang dapat mengakibatkan gangguan sistem kekebalan tubuh dan kematian. Sayangnya kemampuan bermutasi virus-virus ini masih akan terus menjadi musuh terbesar kehidupan di bumi. 2. Penyebab penyakit pada hewan. Virus flu burung, flu babi, dan berbagai virus yang menginfeksi hewan ternak lainnya adalah contoh peranan virus yang memiliki dampak besar pada kerugian industri peternakan. Tidak jarang virus yang menginfeksi hewan juga menular pada manusia. Penularan yang terjadi juga menjadi penyebab banyaknya korban jiwa jika tidak ditangani dengan tepat. Virus Ebola yang menyerang primata dan menular pada manusia yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1996. 3. Penyebab penyakit pada tumbuhan dan tanaman pertanian. Tidak hanya pada manusia dan hewan, adanya virus kerap kali menjadi musuh bagi para petani dan industri budidaya tanah. Munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus ini tentu menimbulkan dampak dan kerugian yang besar bagi dunia pertanian dan perkebunan. 4. Menimbulkan kerusakan lingkungan. Contoh peranan virus yang merugikan ini adalah dari infeksinya di keluarga infeksi dapat mengganggu makanan laut dan ekosistem
dan dampak lainnya tentu sangat mengganggu kestabilan ekonomi. Hubungan sosial antara masyarakat pun terganggu dengan adanya lockdown dan pembatasan ruang publik lainnya. 6. Mengganggu penelitian dan pengobatan. Virus juga dapat menyulitkan upaya penelitian dan pengobatan. Virus yang berubah dan dapat menyebabkan resistensi terhadap obat-obatan. Yang itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan di kelompok 1? Kami persilahkan. Ya, ada pertanyaan tentang apa atau tidak? Di kelompok 1. Silakan. Virus apa sajakah yang merugikan bagi manusia? Ya, kami persilahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi virus yang terjadi pada hewan? Bisa diulang? Bagaimana cara mengatasi virus yang terjadi pada hewan? Iya. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Virus apa saja yang merugikan bagi manusia? Jawabannya flu, demam berdarah, AIDS, hepatitis. Bagaimana cara mengatasi virus pada hewan? Pastikan hewan mendapatkan nutrisi yang baik, menjaga keamanan hayati. Itu saja jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 mencampur dengan jawaban kami? Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, maka diskusi kami saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu untuk. Ya, jadi peranan virus yang merugikan dapat mengakibatkan atau penyebabnya terjadi penyakit-penyakit pada manusia dan juga bisa serang kepada pada tumbuhan, pada hewan dan sebagainya. Ya, yang berikut dari pembagian kelompok besar 2 ini, Bapak akan membagikan menjadi kelompok kecil, yang dimana kelompok kecil kamu mencari pasangan kamu pada materi yang berkaitan. Ya, silakan. Kamu bisa cari teman yang materi yang mendapatkan materi yang bisa sama dengan kamu. Sudah? Baik. Ya, dari pembagian kelompok kecil ini kamu bisa melihat video yang tadi sudah dibagikan, kemudian kamu mencari pokok permasalahan yang paling penting menurut kamu dalam video tersebut. Kemudian masing-masing kelompok kecil ini mempresentasikan masing-masing punya yang kamu dapat supaya lebih menguatkan kamu pada materi hari ini. Silakan masing-masing bisa cari.
Ya. Sudah? Sudah Pak. Baik. Saya mulai dari kelompok ini dulu. Satu. Ya, dan Nurjani dulu. Silakan. Apa yang kamu dapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi yang hari ini kita dapatkan pada virus yang merugikan adalah AIDS. Penyakit hilangnya kekebalan tubuh disebabkan oleh HIV. HIV menyerang limfosis dengan massa inkubasi 1 sampai 12 tahun. Penularan HIV melalui hubungan seksual dengan penderitaan penggunaan jarum suntik bebas oleh penggunaan narkoba, transplanti darah, penderitaan ibu positif AIDS yang hamil. Terima kasih. Ya, makasih kelompok satu. Yang berikut adalah tentang AIDS. Yang berikut, kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus menyerang tanaman TNP menyebabkan penyakit mosaik pada tumbuh bakau. Virus menyebabkan penyakit kuning pada cacing. Cucumber virus menyebabkan penyakit nusantara timur. Buah virus yang menyerang hewan. Roseow virus menyebabkan penyakit timur pada ayam. Virus Coxsackie penyebab penyakit mulut dan kuku bisa pindah-pindah hewan. Itu hasil penelitian. Baik, berikan aku semua. Yang mereka dapat adalah virus yang menyerang tumbuhan, yakni pada tanaman dan bakau. Yang berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi hal penting yang kita dapat dari peranan virus yang menguntungkan dalam pengobatan secara biologis adalah cara melemahkan bakteri, nyamuk atau protozoa yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit, misalkan dengan menggunakan bakteriofa, yaitu virus yang menyerang bakteri dan yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Iya, baik. Jadi kelompok 3 mereka mendapatkan cara melemahkan virus patogen. Baik, berikan hapus untuk kelompok 3. Ya. Yang berikut, kelompok berikut. Yang berikut, kelompok 5. Kita dapat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita dapat dari sini adalah yang pertama adalah tentang penyakit hepatitis. Penyakit gangguan fungsi hati dan hidup penularan melalui cairan tubuh atau peralatan makan dan minum penderita. Terdapat hepatitis A, B, dan C.
Ya, makasih. Kelompok berapa nih? 5. Mereka dapat tentang penyakit hepatitis. Baik, berikut. Berikan apa dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini yang paling penting yang kami dapat yaitu peranan virus yang berkaitan tentang penyebab penyakit pada manusia, yaitu penyakit gondongan. Penyakit gondongan merupakan pemeriksaan kelenjar parotis atau kelenjar ular yang dapat menular. Jadi itu yang paling dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan ampus dulu untuk kelompok 5. Berikut kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal penting yang kita dapat hari ini adalah tentang antibodi. Pembuatan antibodi adalah salah satu peranan virus yang menguntungkan. Antibodi adalah zat kimia yang beredar di dalam aliran darah sehingga benteng pertahanan terhadap bakteri, virus, dan zat beracun. Pembuatan antibodi dibagi menjadi 2, yakni A secara alami. Proses pembentukan antibodi secara alami dalam tubuh manusia terjadi di mana substansi tersebut diwariskan dari ibu janinnya. B. Melalui antigen. Pembuatan antibodi melalui antigen terjadi ketika antigen menempel pada reseptor khusus sel imun di dalam tubuh dan kemudian jika bersentuhan dengan kuman, tubuh sudah langsung mengenai kuman dan lebih cepat untuk melawannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mereka dapat tentang antibodi. Berikan apa dulu? Ya, silakan. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi di sini yang paling penting yang kami dapat hari ini pada virus yang menguntungkan yaitu manfaat virus bagi kehidupan manusia adalah manfaat virus dapat membantu semua memahami evolusi dan perkembangan makhluk hidup termasuk manusia. Virus dapat menjadi agen seleksi alami dan mempengaruhi kemampuan genetik populasi organisme. Itu saja pendapat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan apa dulu? Ya, yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi di sini yang paling penting yang kami dapat hari ini tentang virus yang menguntungkan yaitu terapi gen. Teknik terapi untuk mengobati kelainan genetik ADD atau adenosine deficiency yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak memiliki enzim AD. Menggunakan retrovirus sebagai vektor untuk memasukkan gen pangkode enzim AD atau adenosine deaminase ke dalam sel limosit T yang abnormal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan apa dulu? Yang berikut, kelompok 10. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi di sini yang kami dapat yang paling penting adalah di dalam virus menguntungkan adalah pembuatan vaksin protein. Seluruh virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respons kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berikan hapus dulu untuk kelompok 10. Pada dasarnya kalian sudah memahami tentang peranan-peranan virus, baik itu di virus yang menguntungkan maupun merugikan. Jadi yang selanjutnya siapa bisa membantu saya untuk membuat kesimpulan terkait dengan materi hari ini? Silakan. Peranan virus bagi manusia ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Virus menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk membuat
membuat antibodi, menyelamatkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Virus yang merugikan dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terserang penyakit. Saja Pak. Ya, berikan apa dulu? Kami bagi manusia menguntungkan dan merugikan, menguntungkan dimanfaatkan untuk pembuatan antibodi dan juga untuk vaksin. Yang berikut di sini ada lembar refleksi yang perlu saya bagikan buat kalian untuk kamu merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, mari. Kalau ada yang sudah kumpul sudah. Satu menit. Ya. Ya, semuanya sudah? Ya, kalau semuanya sudah, untuk selanjutnya nanti saya akan bagikan link evaluasi pada kamu dan kamu nanti segera mengisi nanti di rumah ya. Ya. Di form. Baik, jadi untuk pertemuan berikut tentang pembelajaran reproduksi virus, nanti pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Jadi sebelum kita berakhir pertemuan hari ini, Bapak minta kita kelas untuk pimpin doa dulu. Mari kita kelas di depan. Teman-teman, saya melanjutkan lagi pada pelajaran pada hari ini. Mari kita mulai.
corona.